Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok satu, akan mempresentasikan tentang SIKDA atau Sistem Informasi Kesehatan Daerah. Saya, perwakilan kelompok, mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Zaitunisa, Martina, Rismawati, Umi Nurul Komariah, Laode Hairul Zikri, dan saya Dena Apriliani. Baik, langsung saja kita mulai pemaparan dari presentasi hari ini. Baik, terima kasih. Nama saya Zaitunisa dengan NIM 19110160052. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Sistem Informasi Kesehatan Daerah. Menurut Wajirah tahun 2010, dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 63, dijelaskan perlunya pengembangan sistem informasi kesehatan yang mantap agar dapat menunjang sepenuhnya pelaksanaan manajemen dan upaya kesehatan dengan menggunakan teknologi dari yang sederhana hingga yang mutakhir di semua tingkat administrasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan dikembangkan terutama untuk mendukung manajemen kesehatan. Keberhasilan penyelenggaraan sistem kesehatan nasional sangat ditentukan oleh penyelenggaraan sistem kesehatan di daerah. Sistem Informasi Kesehatan Nasional atau SIKNAS yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan sistem kesehatan nasional sangat tergantung dari keberhasilan sistem informasi kesehatan daerah atau SIKDA yang melekat pada sistem kesehatan daerah. Dengan demikian, keselarasan dan keterpaduan SIKDA sangat mendukung keberhasilan SIKNAS. Sistem informasi kesehatan daerah yang berlaku secara nasional yang menghubungkan secara online dan terintegrasi seluruh puskesmas, rumah sakit, dan sarana kesehatan lainnya, baik itu milik pemerintah maupun swasta, dinas kesehatan kabupaten atau kota, dinas kesehatan provinsi, dan kementerian kesehatan. Dengan implementasi SIKDA berbasis teknologi informasi, maka informasi menjadi aset organisasi yang sangat berharga karena melalui SIKDA, organisasi dapat menguasai informasi internal dan eksternal sebagai salah satu keunggulan kompetitif. Informasi yang dihasilkan akan menentukan kelancaran dan kualitas kerja serta dapat digunakan sebagai ukuran kinerja organisasi. Jadi sebelum membahas poin selanjutnya, perkenalkan nama saya Umi Nurul Komariah, NIM 181101523. Saya akan membahas maksud dan tujuan awal serta hasil dan pembahasan. Untuk maksud dan tujuan awal dari SIKDA atau Sistem Informasi Kesehatan Daerah ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan manajemen kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam rangka pelayanan kesehatan pada masyarakat serta sebagai pemecah permasalahan dalam pelaporan data kesehatan. Yang dimana yang lebih spesifik lagi atau dibagi beberapa poin dari tujuan Sistem Informasi Kesehatan Daerah atau SIKDA ini. Yang pertama, untuk merekam semua kegiatan pelayanan puskesmas agar data tertampung pada satu database. Kemudian untuk yang kedua, untuk memantau situasi penyakit terkini. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi. Dan yang keempat, untuk standarisasi sistem informasi kesehatan agar tersedia data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat, dan cepat dalam pengambilan kebijakan di bidang kesehatan. Jadi untuk poin selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, yang dimana sistem informasi kesehatan daerah atau yang biasa disebut dengan SIKDA dengan spesifikasi minimum yang dibutuhkan dalam kegiatan pengelolaan informasi kesehatan daerah, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengelolaan, sampai dengan distribusi informasi kesehatan atau penyebaran informasi kesehatan. Yang dimana SIKDA dan ini merupakan suatu sistem informasi kesehatan daerah yang dirancang untuk dapat memenuhi berbagai persyaratan umum yang dibutuhkan
dalam pengelolaan informasi kesehatan daerah, dari proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, sampai dengan diseminasi informasi kesehatan. Nah, Sikda generik ini dirancang untuk menjadi standar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan informasi kesehatan di wilayahnya. Baik, untuk urutan aktivitasnya sendiri ada 4. Yang pertama, fasilitas atau institusi kesehatan yang masih manual atau paper-based. Data di entry di komputer entry station Sikda generik yang ada di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Data yang di entry bisa berbentuk data individual maupun agregat. Khusus untuk data puskesmas, data di entry melalui subsistem SIM puskesmas pada Sikda generik, sehingga data yang diinput adalah data pasien secara individual. Yang kedua, puskesmas yang telah memiliki perangkat komputer tetapi belum menggunakan aplikasi Simpus dapat menggunakan aplikasi Sikda generik yang terhubung ke database lokal di puskesmas tersebut, atau langsung terhubung ke database Sikda generik di server Sikda generik yang ditempatkan di kantor Dinkes Kabupaten Kota melalui jaringan internet online. Yang ketiga, puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang sudah menggunakan komputer atau aplikasi sistem informasi manajemen lainnya dapat menggunakan ekspor atau sinkronisasi atau migrasi file database secara online di internet melalui subsistem komunikasi data pada Sikda generik. Dan yang keempat, setiap pemangku kepentingan dapat mengakses informasi kesehatan pada Sikda generik melalui subsistem Executive Information Dashboard yang berisi indikator-indikator kesehatan kabupaten kota yang merupakan rangkuman dari data-data puskesmas, rumah sakit, dan instalasi farmasi kabupaten kota. Laporan atau informasi disajikan secara ringkas dalam bentuk grafik, tabel, maupun statistik dengan berbagai kriteria yang dapat ditentukan sesuai keinginan pengguna. Selanjutnya adalah pelanggan. Jadi, pelanggan adalah seluruh unit pelayanan kesehatan yang meliputi puskesmas dan juga Perkenalkan, nama saya Laode Hairul Zikri dengan NIM 18110150055. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil survei sistem. Pada bagian ini, menjelaskan berbagai hambatan dan rintangan dalam menggunakan sistem informasi kesehatan daerah. Yang pertama, kompleksnya prosedur pengisian formulir pada aplikasi Sikda yang membuat banyak pengguna kesulitan menggunakan aplikasinya. Yang kedua, masih banyaknya tenaga kesehatan yang rangkap pekerjaan dalam mengerjakan dan menginput data pada sistem informasi kesehatan daerah. Ini menandakan bahwa kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam suatu puskesmas. Dan yang terakhir, kurangnya bimbingan serta pelatihan khusus dari Dinas Kesehatan setempat dalam penggunaan sistem informasi kesehatan daerah ini. Sebelum saya menutup presentasi hari ini, saya akan memberikan kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami adalah Sikda atau Sistem Informasi Kesehatan Daerah bisa dikatakan sebagai jembatan penghubung online dan terintegrasi seluruh puskesmas, rumah sakit, dan sarana kesehatan lainnya, baik itu milik pemerintah maupun swasta, dinas kesehatan kabupaten atau kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian Kesehatan. Salah satu tujuan dari Sikda adalah untuk merekam semua kegiatan pelayanan puskesmas agar data tertampung pada satu database. Demikian presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.